Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Nur Septian, NPM 2018 435000213 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini saya akan demo program sesuai dengan judul skripsi saya, yaitu Perancangan Sistem Informasi, Pelayanan Jasa, dan Penjualan Barang pada Mr. Ul Barbershop berbasis Java. Langsung saja kita menuju programnya. Sebelumnya kita jalankan dulu SMPP-nya. Lalu kita menuju program yang sudah dibuild. Sini kita jalankan. Nah, di sini merupakan tampilan login. Terdapat username, password, buton login, dan buton exit. Lalu kita isi saja. Ini merupakan data yang sudah saya buat sebelumnya. Kita login. Nah, ini merupakan tampilan halaman utama. Terdapat from data, from transaksi, dan from laporan. From data itu terdapat from data admin, from data government, from data jasa, from data produk, from data pembelian. Lalu ada from data transaksi. Di from laporan ini terdapat from data government, from laporan data transaksi, from laporan data pembelian, dan from laporan data penjualan. Terdapat buton logout untuk menuju ke login yang sebelumnya. Langsung saja kita ke menuju data admin. Ini merupakan from data admin yang terdiri dari username, password, buton save, buton update, buton delete, table data admin yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita dapat mencari username di sini. Lalu ada buton kembali untuk kembali ke halaman utama. Di sini kita buat saja sebagai contoh. Passwordnya. Lalu kita simpan. Penyimpanan data berhasil lalu terdapat di dalam table data admin. Kita misalkan cari di sini Septian. Di sini terdapat Septian yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita kembali menuju ke data selanjutnya, yaitu data government. Di data government ini terdapat ID government, nama government, nomor telepon, dan alamat. Tersedia juga buton save, buton update, buton delete, buton kembali. Lalu ada from untuk mencari nama government yang ada di sini. Kita misalnya isi saja sebagai contoh. Kita isi namanya, kita isi nomor teleponnya, lalu kita alamatnya ke Uripan. Nah, kita bisa simpan. Penyimpanan data berhasil, dan yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam table data government. Misalnya kita ganti yang Bogor ini menjadi Jakarta. Nah, lalu kita update. Data berhasil diedit. Yang Cibinong tadi berubah menjadi Jakarta. Kita kembali saja menuju ke from selanjutnya, from jasa. Ini merupakan from data jasa yang terdapat kode jasa, nama jasa, dan harga jasa, buton save, buton update, buton delete, from untuk mencari jasa yang di table ini, lalu ada buton kembali. Ini merupakan data jasa yang sudah saya buat sebelumnya. Sini kita sebagai contoh, kita ganti harga jasanya. Ini sebelumnya 35.000, kita ganti 40.000. Lalu kita update. Data berhasil diedit. Krimbat ini harganya juga berubah dengan sesuai tadi kita ubah 40.000. Kita kembali saja ke data produk. Ini merupakan from tampilan data produk. Terdapat kode produk, nama produk, jumlah stok, harga produk, buton save, buton update, buton delete, from untuk mencari produk yang tersedia di table data produk. Lalu ada buton kembali. Ini merupakan data yang sudah saya buat sebelumnya. Kita edit aja, untuk jumlah stoknya kita kurangi jadi 40. Lalu kita update. Data berhasil diedit dan sini juga berubah. Kita bisa tambahkan saja. Di sini kita untuk mencari produk, kita tambahkan
hair tonic. Nah, ini tertampil hair tonic yang sesuai dengan cari produk. Kita kembali menuju ke data selanjutnya, yaitu data pembelian. Ini merupakan from data pembelian. Terdapat kode barang, nama barang, jumlah pembelian, dan harga. Dan buton simpan, buton update, buton delete, dan form untuk mencari barang yang tersedia di sini. Lalu ada buton kembali untuk halaman beranda sebelumnya. Ini merupakan nama barang yang sudah saya edit sebelumnya. Misal kita ganti hair clay, jumlah pembeliannya 8, kita bisa ubah di sini menjadi 10. Lalu kita update. Data berhasil diedit dan hair clay berubah menjadi 10 sesuai dengan saya edit tadi. Kita kembali menuju ke from transaksi. Ini merupakan from transaksi, di mana terdapat kode transaksi. Ini merupakan kode otomatis. Nama pelanggan, jenis jasa. Ini merupakan jasa pilihan yang sudah saya buat sebelumnya tadi, yang sudah saya input sebelumnya. Lalu ada harga jasa. Harga jasa ini mengikuti dengan nama yang ada di sini. Lalu ada jenis produk. Jenis produknya yang sudah tambahkan tadi. Harga produknya juga otomatis mengikuti jenis produk yang kita pilih. Sini ada nama Barberman. Nah, jenis pembayarannya bisa tunai dan non tunai. Sini ada from, subtotal, dan bayar. Lalu ada sisa. Lalu tersedia buton simpan, delete, kembali. Lalu ada cetak struk. Di sini tersedia tabel data transaksi. Kita contoh aja untuk transaksinya. Jenis jasa yang dia pilih, misalkan cream bath. Nah, ini harga jasanya otomatis akan muncul. Lalu kita pilih jenis produk yang ia pesan, misalkan dia pesan hair tonic. Nah, harganya juga tertampil otomatis sesuai dengan produk yang dipilih. Lalu kita pilih nama Barberman, misalkan kita milih Dimas. Lalu pembayarannya kita bisa pilih tunai. Nah, harganya sudah termuncul otomatis sesuai dengan yang di sini. Misalkan pelanggan bayar 100.000, maka kembalian yang akan pelanggan dapat 30.000. Lalu bisa kita simpan. Data berhasil disimpan. Lalu akan muncul di tabel transaksi ini. Ini merupakan Malik, cream bath, hair tonic, Barberman Dimas, pembayaran tunai, subtotal 70.000. Ini merupakan tanggalnya, transaksinya. Kita bisa cetak struk. Masukkan kode transaksi yang tadi, Dimas Malik itu F0006. Lalu kita bisa cetak struk. Nah, ini merupakan struk pembayaran pelanggan tadi sebagai bukti pembayaran yang sah. Terdapat kode transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, jenis jasa, jenis produk, nama Barberman, subtotal yang tadi pelanggan pesan. Kita kembali saja. Kita sekarang menuju ke from laporan. Kita pertama ke laporan data Barberman. Langsung saja kita cetak. Nah, ini merupakan laporan from data Barberman. Ini laporan berfungsi jika ada Barberman baru yang bekerja di Missouri Barbershop. Dapat kita bisa cetak. Tersedia nama ID Barberman, nama Barberman, nomor telepon, alamat. Di sini juga tersedia kota, tanggal, bulan, dan tahun, owner dan nama owner. Lalu bisa ditandatangan di sini. Kita kembali saja menuju ke laporan data transaksi. Kita bisa cetak saja. Nah, ini merupakan laporan data transaksi secara keseluruhan. Terdapat kode transaksi, jenis jasa, jenis produk, nama Barberman, jenis pembayaran, subtotal, dan tanggal transaksi. Terdapat juga kota, tanggal sekarang, lalu ada owner. Sini ada nama owner. Sini juga bisa tertanda tangan untuk owner tersebut. Kita kembali saja menuju laporan data pembelian. Kita bisa cetak. Nah, ini merupakan laporan data pembelian. Terdapat kode barang, nama barang, jumlah pembelian, harga, dan tanggal pembelian. Di sini juga terdapat kota, tanggal, bulan, dan tahun, owner, dan nama owner tersebut. Ini merupakan tampilannya. Kita kembali saja.
menuju ke laporan data penjualan. Langsung saja kita cetak. Nah, ini merupakan data penjualan. Laporan data penjualan ini berfungsi untuk mengetahui jenis produk apa yang terjual di Mr. Leo Barbershop. Nah, ini laporan ini terdiri dari kode transaksi, jenis produk, subtotal, tanggal transaksi, dan jenis pembayar. Terdapat kota, tanggal, bulan, dan tahun, owner, dan nama owner. Kita kembali saja. Nah, lalu kita lock out dia. Kita menuju ke login utama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.